Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut lagi materi kita ya. Kemarin itu kita sudah sampai ke tarian ya, seni tari ya, seni tari di Indonesia ya. Nah, hari ini kita lanjut materi kita di Bupena halaman 53 ya, Bupena D halaman 53 ya, Bupena D halaman 53. Nah, di sini kita akan bahas lagi sedikit lagi tentang tari ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang pola lantai tari daerah, ya, pola lantai tari daerah. Nah, tentunya pasti kalian sudah seringlah dengar pola lantai itu apa ya. Kalian pasti sudah tahu kegunaannya apa. Kemudian arti dari pola lantai itu sendiri pun kalian sudah paham, ya. Nah, tapi di sini kita bahas lagi sedikit ya. Baik, dipersiapkan aja pensilnya atau stabilo ya, atau apapun nanti, atau bolpen ya. Nanti kalau misalnya ada bagian yang penting silahkan kalian garis bawahi, oke? Baik, silahkan dilihat bukunya di halaman 53. Nah, ini materinya adalah tentang pola lantai tari daerah ya. Nah, pola lantai adalah pola gerakan yang dilakukan oleh seorang penari dengan melakukan perpindahan secara berpola dan pergeseran posisi dalam ruang menari. Ya, jadi ini pengertian dari pola lantai. Pola lantai adalah pola gerakan yang dilakukan oleh seorang penari dengan melakukan perpindahan secara berpola dan penggeseran posisi dalam ruang menari. Tentunya pasti kalian sudah paham apa maksudnya ya. Jadi pola lantai itu adalah pola yang digunakan oleh penari ya ketika ingin berpindah posisi ya. Jadi secara nggak langsung bisa dikatakan seperti itu, bahwa pola lantai adalah pola di mana seorang penari merubah posisinya dari posisi yang sebelumnya menjadi posisi yang berikutnya. Ya, itu kalian garis bawahin ya di stabilo atau di garis bawahin. Pola lantai adalah pola gerakan yang dilakukan oleh seorang penari dengan melakukan perpindahan secara berpola dan pergeseran posisi dalam ruang menari ya. Nah, ini nanti akan disesuaikan ya, ruang menarinya itu akan disesuaikan nanti, apakah ruang menarinya sempit, sedang, atau bahkan besar ya, nanti akan disesuaikan posisi masing-masing ya. Nah, itu pengertian dari pola lantai. Nah, tentu kalian juga sudah paham pasti tujuannya buat apa ya. Tujuannya untuk memperindah suatu tarian ya. Sudah jelas itu tujuannya, dan juga tujuannya itu ya, tujuan lainnya yaitu sebagai pola atau tanda di mana seorang penari harus merubah posisinya ya. Jadi ibaratnya misalnya membantu seorang penari ya. Jadi kesannya itu dia pola lantai itu akan membantu seorang penari ketika ingin berpindah posisi dari posisi sebelumnya ke posisi yang berikutnya ya. Nah, itu kalau misalnya kita lihat dari segi tujuannya ya. Jadi untuk mempermudah penari untuk merubah posisinya ya. Tapi di samping itu tujuan utamanya adalah untuk memperindah suatu tarian ya. Oke, kita lanjut lagi. Pola lantai juga berfungsi untuk membuat posisi dalam ruang gerak ketika menari. Ya, pola lantai juga berfungsi untuk membuat posisi dalam ruang gerak ketika menari. Ini silakan kalian garis bawahin. Ya. Pola lantai juga berfungsi untuk membuat posisi dalam ruang gerak ketika menari. Nah, ini yang Bapak maksud yang barusan, ya. Jadi yang Bapak maksud tadi itu adalah ketika di mana pola lantai itu membantu seorang penari untuk menentukan posisi atau membuat posisi dalam suatu tarian ya. Dan ini yang maksud tadi. Jadi selain memperindah suatu tarian ya, pola lantai juga berfungsi untuk membuat posisi atau mempermudah seorang penari melakukan pergeseran posisi atau membuat posisi seorang penari itu dalam suatu ruang ya,
agar jauh lebih mudah, seperti itu ya. Nah, itu tujuan lain dari pola lantai. Itu digarisbawahin aja ya. Pola lantai juga berfungsi untuk membuat posisi dalam ruang gerak ketika menari. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi. Pada tari kreasi daerah, pola lantai sangat penting untuk diperhatikan, ya. Oke, mungkin ada yang bertanya misalnya kenapa misalnya dalam suatu tari kreasi daerah itu sangat dibutuhkan atau sangat penting yang namanya pola lantai. Nah, oke. Secara nggak langsung sebenarnya tidak hanya tari kreasi daerah ya, tidak hanya tari kreasi daerah yang membutuhkan yang namanya pola lantai. Sebenarnya semua jenis tarian ya, semua jenis tarian, baik itu misalnya nanti itu tarian modern, kemudian misalnya dansa, atau misalnya bahkan senam aja ya, bahkan senam. Ya, senam kan bisa kita katakan termasuk tarian lah ya, tarian yang bersifat olahraga ya, tujuannya untuk olahraga. Nah, bahkan senam aja itu pasti ada posisinya ya, pasti ada posisinya. Nah, jadi tidak hanya pola tari kreasi daerah, tapi secara umum yaitu semua jenis tarian itu pasti membutuhkan yang namanya pola lantai. Ya, nah, kebetulan yang kita bahas di sini adalah tari kreasi daerah, di mana tari kreasi daerah kita yang ada di Indonesia itu semuanya sudah pasti menggunakan yang namanya pola lantai, ya, pasti sudah pasti menggunakan yang namanya pola lantai. Contoh misalnya tari saman yang paling terkenal lah ya, yang terkenal ya, dan sering ditampilkan di acara-acara TV ya. Tari saman yang berasal dari Aceh. Nah, kalau kita perhatikan pola mereka menari ya, itu mereka hanya duduk secara horizontal. Posisi mereka hanya duduk secara horizontal. Nah, artinya ya, itu kan mereka posisinya duduk ya. Mereka posisinya duduk dan yang bergerak itu cuma tangan ya. Tepuk sebelah kiri, kanan, kemudian tepuk sebelahnya, teman sebelahnya lagi gitu-gitu ya. Kalau nggak salah tari saman seperti itu. Nah, tapi contoh misalnya tari saman, secara nggak langsung tari saman sudah menggunakan yang namanya pola lantai horizontal. Ya, di mana pola mereka itu posisinya itu adalah duduk secara horizontal. Ya, dan nanti akan diselang-seling ya. Jadi ada baris depan, kemudian baris belakangnya itu selang-seling ya. Jadi nggak vertikal, mereka akan selang-seling nantinya. Ya, jadi satu terus ada di bagian belakang jadinya di tengah seperti itu ya. Begitu terus nanti ke selanjutnya ya. Nah, sesuai nanti jumlah penari yang dibutuhkan ya. Tapi secara nggak langsung kita katakan bahwa tari saman sudah jelas menggunakan pola lantai horizontal ya, apalagi posisinya dia duduk samping ya, lurus ke samping. Nah, contoh seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu kegunaan pola lantai pada satu tari kreasi daerah. Nah, apalagi ya yang dinamakan misalnya gini. Nah, tadi kan itu adalah pola lantai pada suatu tari daerah ya. Contoh pola lantai pada tari saman, tari daerah saman. Ya, tari saman dari daerah Aceh gitu ya. Nah, beda lagi dengan tari kreasi. Tari kreasi bisa dikatakan sebenarnya itu ada unsur budayanya, ya, ada unsur daerahnya. Namun secara nggak langsung dia sudah bersifat modern. Ya, dia sudah bersifat modern. Nah, beda tadi ya. Tadi itu tari daerah ya. Yang Bapak contohkan tari saman tadi. Ya, tari saman tadi itu adalah tari daerah, yang artinya bahwa di tari daerah sekalipun pola lantai itu masih dipergunakan. Nah, apalagi misalnya pada suatu tari kreasi daerah, di mana tadinya tari kreasi daerah ini itu adalah tarian ya, suatu tarian di mana tarian ini itu masih memiliki unsur budaya namun sudah bersifat modern
ya sudah ada sifat modernnya, ya. Tari daerah aja pakai, apalagi tari kreasi, tentu, ya. Tentu pasti menggunakan yang namanya pola lantai. Nah, nanti akan tergantung penarinya, ya, akan tergantung penarinya. Dia akan menggunakan jenis pola lantai apa, ya. Dia akan menggunakan jenis pola lantai apa yang sesuai, ya, agar sesuai dengan tarian yang dibawakan, agar sesuai dengan tema tarian yang dibawakan atau cerita tarian yang dibawakan, ya, karena pasti akan ada sangkut pautnya semuanya, ya. Jadi artinya gini, kalau misalnya musik itu sangat berpengaruh pada seni tarinya, ya, dimana ketika misalnya seni tarinya ingin menunjukkan atau menceritakan atau mengisahkan misalnya tarian yang sedih, maka tentu musiknya harus sedih. Nah, di samping itu akan ada yang namanya pola lantai untuk mendukung, ya, secara visual, ya, untuk mendukung secara visual. Jadi sebenarnya pemilihan pola lantai itu pun itu nggak boleh ngasal, ya, benar-benar harus dipikirkan, ya. Jadi benar-benar harus dipikirkan apakah misalnya dengan jenis pola lantai yang seperti ini akan membuat tarian itu lebih menarik, atau bahkan malah membuat tarian itu jadi berbeda rasa kesannya, ya. Jadi benar-benar harus dipikirkan, ya, harus dipikirkan pola lantai apa, pola lantai apa yang harus digunakan. Karena kalau misalnya dari segi musik, sudah pasti musik sangat sangat berhubungan, ya, sangat berhubungan erat dengan tarian, karena mendukung untuk fungsinya untuk mendukung penyampaian dari suatu cerita tarian tersebut, ya, atau kisah dari suatu tarian, ya. Jadi itu kegunaan dari musiknya, ya. Sedangkan untuk pola lantainya, ya, pola lantainya itu akan bersifat sebagai visualisasi, ya. Jadi kita bisa katakan bahwa misalnya musik itu digunakan untuk membantu suatu tarian supaya jalan ceritanya bisa tersampaikan kepada penonton. Nah, pola lantai digunakan untuk visualnya secara visual, ya. Tentu kan kalian paham, ya, secara visual itu apa maksudnya, ya. Jadi artinya secara penglihatan lah, jadi secara visualnya, ya. Jadi secara visual seni pola lantai itu akan mendukung yang namanya suatu tarian untuk menyampaikan jalan ceritanya secara visual, ya, selain jenis gerakannya, ya, karena akan ada nanti pengaruhnya, ya, walaupun sebenarnya pengaruhnya nggak bisa dikatakan secara visual pengaruhnya nggak terlalu banyak, karena yang difokuskan itu adalah gerakannya, bagaimana gerakan yang dilakukan oleh penarinya, ya. Nah, namun secara visual, ya, walaupun kegunaannya pengaruhnya sedikit, ya, tapi sangat dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan. Pengaruhnya sedikit tapi sangat dibutuhkan, ya. Ketika misalnya seorang penari hanya diam di tempat pun itu nggak bagus, kan, gitu, ya, nggak bagus, ya. Hanya diam di tempat, dia menari tapi diam di tempat, tidak menggunakan yang namanya pola lantai, ya, sehingga nanti tariannya pun akan ya gitu aja, ya, jadi kurang menarik, sehingga pola lantai walaupun misalnya fungsinya nggak terlalu banyak secara visual dalam penyampaian cerita atau penyampaian tema suatu tarian, ya, tapi sudah jelas pola lantai mendukung yang namanya visualisasi dari suatu tarian, ya, agar tarian tersebut lebih menarik, seperti itu, ya. Nah, itu jadi kegunaan dari pola lantai. Selain misalnya tadi tujuannya itu adalah berfungsi untuk membuat posisi pada seorang penari, ya, supaya seorang penari itu gampang atau mudah membuat melakukan suatu perubahan posisi, ya. Jadi itu. Nah, selain itu masih ada fungsi lain ternyata, yaitu untuk memperindah suatu tarian, ya. Ini yang Bapak bilang tadi bahwa
pola lantai, walaupun secara keseluruhannya tidak bisa dikatakan sangat berperan banyak dalam pembuatan atau penyampaian suatu cerita, tapi dalam pembuatan menarik atau tidaknya suatu tarian, ya pola lantai itu sangat menentukan seperti itu. Jadi ketika kalian menari, pola lantainya pun nggak boleh sembarangan asal pilih, ya seperti itu ya. Nah, kemudian silakan kita lihat lagi bukunya, ya. Di situ di buku kalian di halaman 53 itu ada pola lantai, terus kemudian ada gambar pola lantai ya dalam bentuk tabel ya. Yang pertama itu pola lantai vertikal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke depan, dari depan ke belakang atau sebaliknya dari depan ke belakang. Ya. Contoh tari daerah yang menggunakan pola ini adalah tari Yosepan dari Papua, ya. Kemudian ada pola lantai horizontal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping. Contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah tari Saman dari Aceh. Nah, ini tadi Bapak bilang ya. Dari posisi penarinya pun kita bisa pastikan bahwa suatu tarian itu menggunakan pola lantai jenis apa, ya. Kemudian nomor 3 itu pola lantai garis melengkung, yaitu penari melakukan gerakan secara melingkar, melengkung keluar maupun ke dalam, artinya bisa ke depan seperti ini, atau misalnya dia ke dalam seperti ini ya, ke dalamnya seperti ini. Jadi bisa keluar seperti ini atau ke dalam seperti ini, ya. Tinggal dibalik aja itu gambarnya ya. Ya, pola lantai ini banyak digunakan pada tari tradisional Indonesia. Salah satu contoh tari yang menggunakan pola lantai melengkung adalah tari Rejang Dewa dari Bali. Ya, tari Rejang Dewa dari Bali. Kemudian nomor 4 yaitu ada pola lantai diagonal, yaitu penari melakukan gerakan menyudut ke kanan atau ke kiri, ya. Gerakan menyudut dari kiri atau dari kiri, sudut kiri atas ke sudut kanan bawah, atau misalnya dari sudut kanan atas ke sudut kanan kiri, sama-sama diagonal ya. Nah, contoh pola lantai diagonal yaitu pada tari Bedayak Ketawang. Ya, tarian ini menggunakan pola lantai menyerupai pesawat terbang, ya. Oke, nah itu itu adalah contoh misalnya jenis pola lantai yang dibuat dalam bentuk tabel ya. Nah, kalian juga ini perlu kalian ketahui, apalagi misalnya pengertiannya, ya pengertiannya. Dimana tadi pola lantai tadi itu ada pola lantai vertikal, ada pola lantai horizontal, ada pola lantai melingkar, ada diagonal. Itu kan harus paham pengertiannya apa ya. Artinya gini, kalian harus paham pola lantai vertikal itu gerakannya artinya apa, gerakannya bagaimana. Pola lantai horizontal itu gerakannya seperti apa, artinya apa, ya. Itu tadi sudah ada penjelasannya juga ya di buku. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ya. Jadi itu yang dimaksud ya, Bapak bilang tadi. Jadi perlu kalian ketahui pengertian dari pola lantai itu apa, ya, pola lantainya. Kemudian nanti kalian harus paham bentuk pola lantai atau contoh pola lantai yang lainnya. Contoh dari pola lantai vertikal, ada pola lantai horizontal, ada diagonal, melingkar, dan lain sebagainya. Itu kan juga tadi ada pengertiannya ya, beserta tadi gerakan yang harus dilakukan, ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Silakan dibuka bukunya di Bupena halaman 66 ya, masih Bupena D ya. Di halaman 66. Ya, halaman 66. Di sini materi kita adalah gambar cerita ya. Tadi kita sudah bahas tentang tarian, sekarang kita bahas tentang gambar cerita. Ya. Gambar cerita adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Ya, silahkan digaris bawahin itu. Ya, ini adalah pengertian atau arti dari gambar cerita. Gambar cerita adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Ya, itu digaris bawahin. Nah, artinya gini. Gambar cerita itu adalah sebuah ilustrasi gambar atau ilustrasi itu berarti bisa dikatakan dia itu perwujudan ya.
perwujudan wujud gambar yang dibuat ya untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Jadi bisa dikatakan secara nggak langsung kegunaan suatu gambar cerita dia membantu supaya begini, penggunaan gambar cerita itu adalah bisa dikatakan bahwa gambar cerita itu berperan atau berfungsi untuk membantu supaya suatu pesan ya dalam suatu teks ya, suatu pesan itu bisa tersampaikan lebih mudah ya, lebih mudah dibandingkan hanya dibandingkan jika kalau misalnya itu cuma kata-kata saja. Ada soalnya gini, ada orang yang ketika dengan kata-kata dia bisa paham ya, namun ada juga beberapa orang yang misalnya dengan kata-kata dia sulit untuk mengerti, dia masih sulit untuk memahami. Nah, sehingga dibuatlah yang namanya gambar cerita ini. Ya, tujuannya adalah supaya setiap orang yang membaca pesan yang ada dalam suatu teks tersebut atau dalam suatu dalam suatu poster ya, itu bisa lebih tersampaikan pesannya. Ya, contoh misalnya gini. Judulnya tentang misalnya ya tentang menjaga lingkungan ya, tentang menjaga lingkungan. Jadi pesan teksnya itu adalah menjaga lingkungan. Nah, untuk membantu supaya pesan yang dalam teks tersebut ya, tadi kan teksnya adalah menjaga lingkungan ya. Jadi pesannya menjaga lingkungan. Nah, untuk membantu pesan teks tersebut ya yang menjaga lingkungan tadi ya, supaya tersampaikan ketika misalnya orang baca ya udah menjaga lingkungan, ya udah. Nah, untuk membantu hal tersebut maka dibuatlah gambar. Contoh gambarnya adalah seorang anak atau seseorang sedang membuang sampah pada tong sampah. Contoh misalnya seperti itu. Nah, ketika misalnya pesan teksnya tadi itu adalah menjaga lingkungan, kemudian ada gambar cerita di mana gambar ceritanya itu berupa seseorang yang membuang sampah pada tong sampah, ya. Ketika sudah terjadi hal seperti itu, ya kalian pun akan lebih paham tentunya ya. Jadi anggaplah gini, isi atau pesan dari suatu posternya atau suatu bukunya ya, atau buku ceritanya lah ya. Nah, pesan dari suatu buku ceritanya itu adalah menjaga yang namanya lingkungan ya. Kemudian gambar yang ditaruh di bawahnya itu adalah gambar seseorang membuang sampah pada tong sampah atau membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, ketika orang melihat hal tersebut, bisa dikatakan bahwa orang itu akan cepat paham ya, paham bahwa ini adalah gambar ini, cerita ini ya, atau buku ini bercerita atau memiliki pesan untuk menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Contoh seperti itu. Nah, artinya gini, gambarnya itu akan selalu mendukung yang namanya pesan teksnya ya. Jadi lebih mempermudah seseorang untuk membaca. Contoh misalnya lagi seperti ini ya. Itu tadi kan tentang menjaga lingkungan ya. Tentu supaya pesan kata menjaga lingkungan ini sampai kepada masyarakat ya, tentunya gambarnya harus misalnya menjaga lingkungan, bisa itu membuang sampah atau misalnya gotong royong dan lain sebagainya ya. Contoh lainnya itu adalah contohnya misalnya anggaplah misalnya pesan teksnya itu adalah tolong menolong ya, untuk menyampaikan pesan teks
tentang tolong menolong, ya tentu harus ada gambarnya. Ya, dibuatlah ilustrasi gambar di mana misalnya ada dua orang, ya, yang misalnya satu orang jatuh, kemudian satu orang lagi datang membantu. Ya, artinya pesan gambar tadi itu seperti gambaran ilustrasinya, wujud dari kata-kata si tolong menolong tadi. Ya, walaupun bisa dikatakan tolong menolong itu nggak harus ketika seseorang jatuh baru bisa dikatakan tolong menolong, ya. Banyak hal yang bisa diwujudkan melalui gambar. Misalnya ada seseorang yang meminjam buku, itu juga tolong menolong, ya, tentunya, ya. Nah, tapi ini contoh aja. Di mana kita menggunakan ketika ada pesan teks tentang tolong menolong, kita menggunakan gambar ada seseorang yang lagi yang sedang jatuh, kemudian ada satu orang yang menolong, ya. Nah, contohnya seperti itu, ya. Contohnya seperti itu. Artinya kita bisa artinya kita bisa menggunakan gambar ilustrasi apapun supaya misalnya nanti gambar cerita itu bisa atau pesan teksnya, sorry, ya. Jadi kita bisa menggunakan ilustrasi gambar atau gambar cerita untuk menyampaikan suatu pesan teks agar lebih gampang tersampaikan, ya, agar lebih gampang tersampaikan dibandingkan hanya kata-kata. Kalau hanya kata-kata mungkin ada yang paham, ada yang kurang, sehingga untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada yang baca, maka dibuatlah yang namanya gambar cerita tadi untuk membantu, ya, untuk membantu suatu pesan teks itu bisa tersampaikan kepada masyarakat atau kepada orang yang bacanya. Ya, baik itu misalnya nanti akan digunakan di poster, di buku-buku atau buku cerita, ya. Jadi seperti itu, ya. Itu kegunaan dari gambar cerita. Ya, mungkin Bapak jelasinnya agak ribet kali, ya. Nah, tapi kira-kira Bapak mudah-mudahan kalian paham lah sama penjelasan Bapak, ya. Mungkin agak ribet Bapak ngejelasinnya, tapi mudah-mudahan kalian bisa paham. Ya, intinya gambar cerita itu adalah suatu gambar ilustrasi di mana ketika misalnya kalian ingin menyampaikan sesuatu kepada pembaca, nah kalian membutuhkan yang namanya gambar cerita supaya mempermudah pesan yang ingin kalian sampaikan kepada orang yang baca itu bisa lebih tersampaikan dibandingkan hanya dengan kata-kata, ya. Walaupun dengan kata-kata sebenarnya bisa dikatakan harusnya sudah bisa mengerti, ya. Namun ada beberapa orang atau sebagian orang yang hanya dengan kata-kata pun dia masih kurang paham, sehingga dibuatlah gambar cerita untuk membantu supaya pesan itu lebih tersampaikan, ya, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya itu tadi pengertian dari gambar cerita adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Nah, contohnya yaitu buku-buku cerita bergambar, komik, novel, majalah anak, poster, brosur, buku pelajaran sekolah, dan lain sebagainya. Itu silahkan digarisbawahin. Itu contoh-contoh di mana gambar cerita biasa digunakan. Ya, jadi ada buku-buku cerita bergambar, di komik, di novel, majalah anak, poster, brosur, kemudian ada buku pelajaran sekolah, dan lain sebagainya, ya. Media-media cetak yang lainnya, contoh misalnya seperti majalah, dan lain sebagainya, ya. Masih sangat banyak, ya. Banyak contoh misalnya yang bisa kita gunakan, bisa kita lihat, ya, di mana penggunaan dari suatu gambar cerita. Nah, oke, selanjutnya gambar di samping, ya, oke, kalian lihat buku kalian, ya. Gambar di samping merupakan poster tentang imbauan membuang sampah pada tempatnya guna menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kalian perhatikan. Nah, gambarnya jelas sudah ada yang namanya, ini poster ya kalau nggak salah, ya. Oke, ini tuh dia poster. Bentar, ya. Ya, jadi kalau misalnya kalian perhatikan, itu adalah pesan teksnya itu, marilah bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kemudian ada orang yang ingin membuang sampah pada tong sampah, ya, seperti yang Bapak ceritakan juga tadi juga, ya.
seperti yang Bapak ceritakan tadi juga, contoh yang Bapak buat di awal. Jadi ketika misalnya cerita itu ingin misalnya tentang menjaga kebersihan lingkungan, ya bisa aja gambarnya berupa misalnya seperti yang di buku kalian juga. Ini bisa dikatakan ini poster ya. Ya. Poster yang di buku kalian, contoh yang di buku kalian, contoh poster yang di buku kalian. Ya. Pesan teks yang ingin disampaikan itu adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sedangkan gambar yang digunakan untuk mewujudkan atau untuk memperjelas atau untuk membantu pesan teks tersebut agar tersampaikan itu adalah adanya orang atau anak-anak yang buang sampah pada tempatnya. Artinya dia membuang sampah pada tong sampah. Ya. Walaupun sebenarnya kita bisa gunakan gambar lain selain misalnya membuang sampah, contoh. Ya, contoh misalnya dengan menjaga lingkungan, kita bisa misalnya menanam pohonan. Tentunya ya. Menjaga pepohonan, menanam pohonan atau menanam pepohonan, ya, atau menanam tanaman lah, contoh misalnya seperti itu. Dengan ketika seseorang melihat seperti itu, ya, topiknya, pesan teksnya itu adalah menjaga lingkungan, misalnya menjaga lingkungan. Nah, kalian bisa membuat yang namanya suatu gambarnya itu berupa seseorang sedang menanam pohon. Itu juga termasuk menjaga lingkungan, ya. Atau misalnya gini, biar lebih mendekati contohnya. Kalau di buku kalian itu tadi misalnya posternya itu adalah menjaga kebersihan lingkungan, ya, menjaga kebersihan lingkungan. Itu tadi ya yang di contoh yang ada di buku, ya. Poster yang ada di buku, teks pesan teks yang ingin disampaikan dalam suatu poster di buku kalian tentang menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kita bisa gunakan gambar lain. Contoh misalnya dengan menggunakan gambar di mana ada sekelompok orang, ya, di mana ada sekelompok orang melakukan gotong royong melakukan kebersihan lingkungan. Nah, contoh misalnya seperti itu. Ya, di mana ada sekelompok orang sedang gotong royong dalam melakukan kebersihan di lingkungannya. Contoh itu bisa kita gunakan sebenarnya untuk membantu pesan teks yang sama dengan contoh yang ada di buku kalian. Ya, pesan teks yang buku kalian yang marilah bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Ya, kalau gambarnya gotong royong, ya, itu juga bisa. Ya, artinya nggak selalu harus menggunakan misalnya kalau temanya lingkungan, kebersihan lingkungan, ya buang sampah pada tempatnya. Nggak harus seperti itu. Banyak hal atau banyak ilustrasi yang bisa kalian gunakan untuk membantu pesan kalian bisa lebih sampai terhadap orang yang membaca, ya. Jadi tergantung nanti kalian mau gunakan atau mengilustrasikan pesan teks tersebut itu dengan gambar atau contoh yang seperti apa, ya. Paham ya? Nah, kemudian kita lanjut ya. Tadi gambar samping merupakan poster tentang imbauan membuang sampah pada tempatnya guna menjaga kebersihan lingkungan, ya. Artinya ini di mana pesan teksnya itu adalah menjaga kebersihan lingkungan, sedangkan gambarnya adalah ada sekelompok anak ingin membuang sampah, yang membuang sampah pada tong sampah, ya, atau membuang sampah pada tempatnya, ya. Nanti ini bisa diganti, walaupun misalnya ini bisa, seperti Bapak bilang tadi, ini tuh bisa diganti gambar ilustrasinya, ya, atau gambar ceritanya bisa diganti, ya. Nggak selalu harus menggunakan seorang membuang sampah pada tempatnya, tapi bisa juga misalnya gambar beberapa kelompok atau beberapa orang sedang melakukan kebersihan lingkungan, seperti misalnya membersihkan jalanan, membersihkan selokan dan lain sebagainya, ya. Masih banyak gambar ilustrasi yang bisa kita gunakan. Oke, kita lanjut. Pesan yang disampaikan terlihat hidup karena adanya gambar yang dapat mewakili maksud dan tujuan yang ingin disampaikan. Ya, dengan begitu suatu pesan dapat dengan mudah kita mengerti, ya. Jadi sebenarnya tujuan dari gambar cerita sudah pasti untuk mempermudah supaya suatu pesan teks yang ingin atau pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa lebih tersampaikan aja, ya. Makanya tadi pesan yang di buku kalian dituliskan, pesan yang ingin disampaikan terlihat hidup karena adanya gambar yang dapat mewakili maksud dan tujuan yang ingin disampaikan. Ya, makanya nanti kalian juga harus pintar di sini. Ketika misalnya kalian ingin menentukan temanya adalah
pesan teksnya adalah menjaga lingkungan, tapi kadang mau menjaga lingkungannya dari segi apa dulu? Contoh, oke, dari segi kebersihan, di mana kebersihannya itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Oke, kalian kan nggak harus nulis pesan teksnya, marilah bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, kepanjangan. Ya, kalau pesan teksnya kayak gitu terlalu panjang. Ya, sehingga supaya supaya orang lebih paham, ya, kita persingkat pesan teksnya, marilah bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Selesai. Nah, gambarnya ada orang yang membuang sampah pada tempatnya. Artinya itu sudah membantu gambar kalian itu, gambar orang yang membuang sampah pada tempatnya itu sudah membantu pesan teks kalian itu tersampaikan kepada yang membaca. Ya, seperti itu ya, paham ya? Oke, baik. Itu tentang gambar cerita ya. Oke, baik, kira-kira sampai di sini dulu ya materi kita ya. Jadi tadi kita sudah bahas tentang pola lantai, kemudian kita bahas sedikit tentang gambar cerita juga. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Nah, kalau misalnya nanti kalian kurang paham, kalian bisa ulang lagi video ini. Ya, diulang lagi, ditonton videonya. Ya, nggak masalah ya, 2 kali diulang nggak apa-apa. Yang penting kan paham ya. Yang penting paham. Ya, silahkan diulang video ini. Video ini akan terus ada di YouTube. Kalian bisa buka kapanpun, dimanapun ya, dan kalian bisa putar berkali-kali ya. Oke, baik, kira-kiranya sampai di sini materi kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan japri Bapak langsung ya. Ingat di VN aja atau di chat aja, jangan ditelepon ya. Nanti kalau kalian semua telepon bareng-bareng, Bapak susah ngangkatnya. Nah, jadi salah satu aja di VN atau di chat Bapaknya, nanti akan Bapak usahakan untuk balas satu persatu secepat mungkin ya. Baik, kira-kira sampai di sini materi kita. Mudah-mudahan kalian paham ya, dan sampai ketemu minggu depan.